Seperti ini guys. Tanah miring, injak angin. Hanya bisa istirahat sambil menghayal lagi makan. Nggak ada panitia. Nggak ada tanda tangan. Capek. Adalah tidak makan. Masih di jalur. Masih di jalur. Kelaparan, kehausan, dan habis tenaga. Seperti ini guys, setengah mati tadi. Mungkin injak kurang ke kiri banyak, jadi harus diangkat. Setengah mati, tidak divideokan untuk diangkat. Mendaki lagi baru licin. Kita coba, mudah-mudahan. Beberapa rider yang saya kenal di jalur itu, Cali dari Endrekang, Toke dari Sopeng, Petir, Bogar, ada juga dari Bontrak. Tapi kalau tidak salah Bontrak itu mutar balik. Tidak tahu kenapa dia mutar balik. Itu ambil ancang-ancang dulu kayaknya. Luar biasa. Masih ada di depan katanya. Pendekar dari Bontrak, Bone Trail Adventure Community. Akar-akar. Tanah miring. Luar biasa guys, ekstrim. Sebenarnya tidak ekstrim, cuma karena berlumpur tuh, jadi semuanya licin, ditambah dengan akar, injak angin. Ini kasih berdiri, tarik itu, bantu. Tahan. Habis strumnya tidak bisa seter tangan. Baru tidak ada engkol kaki dikasih bunyi dengan memutar ban belakang. Kita lanjut guys. Doakan semoga berhasil. Sekarang guys sudah jam 3:10, belum dapat pos makan. Ini sudah wow, karena di depan sana ngantri, jadi kita hanya bisa istirahat sambil menghayal lagi makan. Begitu aja tekniknya. Bye-bye.
luar biasa guys. Pada mengantri semua. Lolos. Doakan guys supaya saya juga lolos seperti itu dan tidak dibantu lagi. Kondisi begini, rider juga dituntut, salah satunya adalah sabar. Itu di bawah masih ada sana, masih mengantri, tunggu giliran. Ayo berhasil guys, berkat mereka itu semua, terutama sana yang besar perutnya itu. Jadi tahu besar perut nah itu, besar perut nah. Nggak ada panitia. Nggak ada tanda Nggak ada tangan. tanda. Capek. Adalah tidak makan. Gas. Jadi teman-teman bilang tidak ada panitia, tidak ada tanda-tanda jalur, belum makan ini, sudah jam 4. Ada 40 sampai 50 rider yang kemalaman, lebih dari setengahnya belum makan. Salah satunya saya yang belum makan. Itu sudah jam 7 malam, sudah gelap. Masih di jalur. Masih di jalur. Kelaparan, kehausan, dan habis tenaga. Nah, itu semua Ada terlihat. kebantuan. Saat menghadapi tanjakan yang ekstrim, karena sudah dilalui ratusan rider sehingga jalanannya itu berbentuk semacam kayak got gitu. Mesin kandas, ban tidak merapat di pijakannya, akhirnya mesti ditarik. Yang kasihan yang rusak motornya di belakang, jalan kaki. Tim Masa penyisir tim penyisir tidak masuk, dia yang punya arena. Apalagi dia yang pendatang. sudah dingin, lapar. Panitia, kalau tidak salah tadi cuma satu, itu pun tadi kasihan, jadi tidak mampu. Di tikungan pertama butuh 7 orang, di tikungan keduanya juga 7 orang, setelahnya itu butuh 2 orang sampai lolos. Saya sempat meloloskan motor sampai 10 unit, tapi itu sudah jam 10 malam. Ya inilah guys, ada 50 masih di hutan ini. Teman-teman sudah minta bantuan sama panitia dengan nomor yang tertera di stiker motor. Tapi apa yang terjadi? 4 yang dihubungi tidak ada yang aktif, 1 yang mungkin secara kebetulan diangkat teleponnya mengaku katanya bukan panitia, bukan tim evakuasi, salah nomor katanya. Disitulah mulai teman-teman dari daerah kecewa. Sudah mulai kerjasama untuk menaikkan motor. Luar biasa. Sudah jatuh lagi karena tenaga habis. Tapi menurut saya waktu start pelaksanaannya sudah mantap, tapi persiapannya kayaknya yang sangat kurang, yang minim. Utamanya tanda-tanda juga masih kurang. Tenaga habis, kelaparan dan haus. Ada info baru terima tadi, katanya besok baru diangkut motornya. Tim penyisir juga sudah balik karena tidak mampu. Teman-teman dari daerah juga termasuk saya moralnya sudah menurun. Tidak tahu lah mau bagaimana. Mau bermalam tidak mungkin karena dingin. Mau mundur juga sudah terlalu jauh. Mau maju juga kita tidak tahu bagaimana jalurnya ke depan. Jadi akhirnya kita putuskan untuk rame-rame lebih maju lagi. Jadi kami hanya mengandalkan kerjasama, berjuang sama-sama, mudah-mudahan tidak ada yang tidak ada yang tertinggal. Karena memang jalurnya sangat licin, pendakian dingin, karena ini sudah berkabut. Tapi apa daya karena tenaga sudah tidak mampu. Ada yang bawa nasi masuk di sini, tapi dari 4 jam yang lalu belum tiba sampai sekarang. Jadi di antara 50 rider di sini ada dari Manado, dari Sopeng, Rekang, dari Palopo. Pokoknya banyak, dari Makassar juga ada. Dan saya sendiri dari Crosser Makassar. Luar biasa nih
kerjasamanya. Jadi tidak ada jalan, ayo berjuang. Luar biasa jalannya juga, ini jalurnya sangat ekstrim guys. Kasihan dari Sopeng yang mengetuai untuk kerjasama. Ini KTM. Luar biasa. Setelah kami 40 sampai 50 rider itu putus asa dan tidak mengharap lagi dari panitia, ternyata muncul panitia yang bawa makanan. Cukup untuk 40 sampai 50 rider itu. Tapi itu jam 11 malam. Akhirnya kami sadar betapa pentingnya itu makanan. Setelah makan, 5 menit kemudian datanglah teman-teman dari Petrek. Dan saya mewakili teman-teman dari daerah dan saya juga sendiri meminta maaf ke yang sempat kami mungkin saomeli karena menganggap panitia. Ternyata teman-teman dari Petrek itu bergerak dengan hati nurani, dengan sosial, sesama hobi, berjalan selama 2 km hanya untuk membawa air minum. Setelah itu kami rembuk bersama bagaimana ke depannya, karena terus terang dari 50 itu sudah 70% itu teman-teman sudah tidak mampu. Itu guys. Ada juga teman saudara yang kalasi. Begitu habis dibantu habis-habisan, langsung dia ngebut dan tidak kembali untuk membantu. Akhirnya ya sudah putuskan kita jalan kaki 2 km yang kita jalani untuk dari motor turun ke gunung dengan memakai cahaya HP. Begitu dapat rumah pertama, kami sangat bersuka cita, sangat gembira karena kami mengira bahwa disitulah kami disediakan fasilitas mobil untuk diangkut ke Kota Malino. Ternyata tidak. Itu hanya rumah pertama dan teman-teman yang lain itu termasuk saya tidak tahu kalau perjalanan yang kami tempuh ternyata masih ada 10 kilo dan jalurnya berbatu licin. Ya mau bagaimana lagi, kita mau naik motor sudah ditinggal karena tidak mampu. Akhirnya kami jalani. Jam 4:30 baru sampai di ujung aspal, di situ ada mobil. Hanya kita mau ngomel juga untuk apa. Setelah besoknya kita nih khawatir bagaimana dengan motor karena teman-teman mendapatkan info bahwa tim sapu bersihnya saja pulang tidak mampu menembus jalur yang kami disediakan. Tapi satu kesyukuran itu, rider itu tidak ada yang mengalami cedera. Kami susah tidur karena walaupun sudah bersih-bersih dan berbaring di kasur yang empuk, pikiran itu tetap di gunung. Bagaimana dengan motor? Siapa yang evakuasi? Karena tidak mungkin ini motor kita tinggal. Yang kasihan ini yang dari daerah, dari Manado ada, dari Enrekang, Kolaka ada, Bone, Sidrap, ya 98% itu peserta yang kemalaman itu orang dari daerah semua. Tapi alhamdulillah, untungnya ada teman-teman dari Petrak, pengajian terakhir komunitas, yang markasnya itu masuk juga di wilayah Malino, yang tergerak hatinya karena sesama sehobi mengumpulkan semua anggotanya untuk bergerak masuk di hutan mengevakuasi motor-motor yang rusak. Kurang lebih 70 motor. Yang saya dengar-dengar itu ada 30, puluhan itu dari Petrak. Membenahi motor yang rusak, cuman satu karena ada special engine yang paling depan, kalau tidak salah itu Husky, yang tak kancing itu tidak mampu diperbaiki di lokasi. Itu termasuk yang paling berat karena mesti ditarik. Tapi teman-teman dari Petrak, dibantu dari beberapa komunitas itu, tidak putus asa dan alhamdulillah selesai semua. Perlu Anda ketahui bahwa di Malino itu ada beberapa komunitas. Mereka itu bukan pelaksana, tapi
masuk markasnya itu masuk di wilayah Kota Malino. Ada juga teman-teman yang menganggap Petrek itu panitia. Ya, saya tidak tahu apakah memang panitia, tapi menurut pengakuan dari teman-teman itu Petrek bukan pelaksana. Kalaupun ada cuma membantu dengan semampunya, tapi alhamdulillah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seandainya teman-teman Petrek dan beberapa teman dari komunitas lain tidak bergerak. Mungkin kami masih di Malino saat sekarang ini. Maunya Malino itu kalau mengadakan event itu yang besar. Apalagi Malino itu adalah tempat wisata yang keren. Ya, jangan cuma karena begini sehingga nama kota Malino itu predikatnya agak menurun. Apalagi ini event ini kan bisa dikata se-Sulawesi Selatan pesertanya bahkan keluar ada dari Kolaka yang setahu saya. Jadi sebagai pembelajaran kedepannya yang membuat event persiapkan semata mungkin, terutama makanan. Karena kita tidak tahu bagaimana seandainya ada yang mengidap penyakit MAH atau penyakit yang menyangkut masalah makanan. Kita kan tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Itu sangat fatal sebenarnya. Saya mendaftar dengan sekian jumlahnya, berarti kami punya hak. Salah satunya itu makan. Nomor star saya itu 629 atas nama Om Joget. Ya, saya mohon maaf kalau saya berbicara ini ada yang tidak berkenan di hati. Intinya tujuan saya itu semoga ke depan tidak terjadi hal yang seperti ini. Bukan cuma di Kota Malino, tapi di event-event daerah lain. Utama makanan, tolong disiapkan dengan baik, dipermantap. Jangan sampai ada yang tidak makan, kasihan. Oke, cuman itu barangkali. Saya Om Joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rider Crosser Makassar. Mantap.